Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Asmina Bahar. I'm from English Department of YIN Parepare. So in this video, I want to explain a little about concept of perception. But before that, I want to explain a little what is perception. So perception is the process by which the sound of language are heard, interpreted, and understood. The study of speech perception is closely linked to the field of phonology and phonetic in linguistic and cognitive psychology and perception in psychology. Jadi persepsi atau perception ini adalah proses di mana suara bahasa didengar, ditafsirkan, dan dimengerti, dipahami. Studi tentang persepsi bicara ini tentunya terkait erat dengan bidang fonologi dan fonetik dalam linguistik dan psikologi kognitif dan persepsi dalam psikologi. And then, according to me, menurut saya, persepsi itu merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Ya, seperti itu. The first I will explain is what is speech to stimulate. Speech to stimulate. When a speech is given to stimulate, you want your audience to be inspired to the point of enthusiasm or feel respect and devotion. Speeches commemorating events such as Independence Day, Memorial Day, like that, usually have stimulation as their general purpose. Jadi pidato merangsang, kalau diartikan dari speech to stimulate itu adalah ketika sebuah pidato diberikan untuk merangsang. Anda ingin audiens Anda seperti terinspirasi pada titik antusiasme dengan apa yang Anda sampaikan. Kemudian the second is categorical perception. Categorical perception is a phenomenon of perception of distinct categories when there is a gradual change in a variable along a continuum. It was originally observed for auditory stimuli but now found to be applicable to other perceptual modalities. Jadi persepsi kategori atau categorical perception itu fenomena persepsi kategori berbeda ketika ada perubahan bertahap dalam suatu variabel di sepanjang kontinum. Jadi ini awalnya diamati untuk rangsangan pendengaran, tetapi sekarang ditemukan berlaku untuk modalitas persepsi lainnya. And then what is an example of categorical perception? Apa sih contoh dari categorical perception ini? Jadi contoh persepsi kategori itu terjadi ketika seseorang mulai melihat item yang termasuk dalam kategori lebih mirip satu sama lain dan kurang mirip dengan item dari kategori lain. Ya, jadi misalnya di sini contoh sederhananya supaya teman-teman dapat mengerti dengan baik. Misalnya itu jika dua suara jatuh di kedua sisi batas fonetik, Anda akan melihatnya sebagai suara yang berbeda. Ya, seperti itu. And then what is a phoneme? A phoneme is the smallest unit of sound in speech. When was teacher reading, we teach children which letter represent to sound. Jadi di sini fonem adalah unit suara terkecil dalam ucapan. Jadi contohnya itu, for example itu the word hat, H-A-T has 3 phonemes, H-A-N-T. And jika contohnya nama saya Asminah, jadi di sana ada 7 phonemes yaitu A-S-M-I-N-A-H. Oke, just like that. Itulah yang dapat saya sampaikan. Pardon me if any mistakes in my word. Pardon me if any mistakes in my pronunciation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.